seperti sekarang di Indonesia. Kita dapat nyanyian baru, berarti masa depan. Nyanyian lama lupakan saja. Jadi nyanyian baru yang dimaksudkan di sini adalah nyanyian yang datang sesudah Yesaya. Sementara nyanyian lama itu nyanyian bagi Yahweh, Tuhannya Yahudi. Jadi yang baru bagi Tuhan yang adalah Kristus yang mengutus Yesaya. Masih ingat tadi? Kristus yang mengutus Yesaya, bukannya Yahweh. Berarti nyanyian baru itu menunjuk kepada Injil Kristus. Jadi Kristus dipuji-puji sampai ujung bumi pun. Bukankah ujung bumi itu Papua? Kalau Anda ambil bulatan bumi, tunjuk Yerusalem, tarik kemana-mana. Memang yang paling panjang itu ke Papua. Ke Jepang itu panjang, tapi ke Papua lebih panjang. Kita baca lagi, ada kunci lain di sini. 14:11 ya. Baiklah para guru menyanyikan suara yang bertanya dan dengan desa-desa yang dalam negara. Baiklah bersorak-sorai penduduk Padang. Baiklah mereka berseru dari puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan mendengarkan pujian yang kepada pulau-pulau. Ada kunci sini. Desa-desa yang Megiddo. Nanti kita lihat. Di pulau-pulau itu harus ada padang gurun, ada kota-kota, ada desa-desa, ada bukit batu sampai kepada gunung-gunung. Akan tiba masanya seluruh penduduk pulau-pulau itu memberi penghormatan kepada pujian bagi Kristus. Injil diberitakan di seluruh pulau-pulau itu. Itulah pujian bagi Kristus. Jadi pulau-pulau itu akan menjadi tempat kemuliaan Kristus. Kuncinya desa-desa didiami Kedar. Siapa Kedar? Kedar adalah anak kedua dari Ismail. Kejadian 25 ayat 13 ya. Inilah anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Anak sulung Ismail selanjutnya Abel. Jelas sekali Muhammad itu mengaku keturunannya Ismail. Jadi menunjukkan kepada Islam hanya di Nusantara yang banyak Kedar. Bahkan justru Nusantara itu adalah negara, kawasan yang Islamnya di seluruh dunia paling banyak. Nah sekarang kita sudah kumpulkan 3 ciri. Ciri pertama bangsa kepulauan, ciri kedua mengalami pengulangan ancaman. Ada penduduk Kedar, jelas bukan Nusantara, bangsa Nusantara. Saya mau catat di sini ya, itu bukan satu bangsa. Di sini dibicarakan kawasan, dan jangan Anda katakan bangsa Indonesia pilihan Kristus. Salah. Kristus tidak pernah memilih bangsa buat dirinya. Kristus tidak pernah mempraktekkan favoritisme. Tetapi kalau Kristus itu sudah mempersiapkan Nusantara, dia masih tetap Tuhan yang adil. Yahweh bukan Tuhan yang adil. Begitu juga semua bangsa-bangsa. Kalau kita tanya orang-orang Batak juga, mereka merasa bangsa pilihannya Batak, ada bangsa pilihannya Jin Tiongkok. Jadi yang dikatakan bangsa pilihan dalam bahasa ini tidak ada. Yang ada adalah kawasan pilihan. Kawasan pilihan yang sudah disiapkan untuk kemuliaan Kristus. Dan tidak heran, Nusantara adalah satu kawasan yang paling makmur di seluruh bumi. Pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa itu menyatakannya dalam beberapa kesempatan. Kalau misalnya seluruh bumi ini hancur, tinggal Nusantara sendirian masih bisa melanjutkan hidup. Dan sungguh banyak bangsa-bangsa di muka bumi ini yang tidak mampu berdiri sendiri seperti Indonesia. Makanya sekarang justru Indonesia yang diserang, atau dikuasai oleh segala macam kekuatan itu. Nusantara itu, lihatlah serangan pertama, Hindu, Buddha, Islam, Illuminati, Cina, Komunis, Afrika. Ada serangan baru, katafnya, proklamasi kemerdekaan. Jadi sebelum proklamasi sudah diserang, sesudah proklamasi diserang lagi, dan sebelum ada bangsa-bangsa yang datang, Nusantara sudah mengenal, sudah punya ciri khas spiritualitas damai. Bangsa-bangsa di Nusantara itu punya ciri khas damai, suka gotong royong, tulus, tidak mau rame-rame, terbuka. Orang-orang asing berdatangan disambut saja. Sampai ada, pernah saudara dengar yang namanya
Belanda minta tanah, itu terjadi. Dia minta tanah sepetak aja lah, cuma buat bikin kantor. Nanti makin lama makin meluas. Dia buka perdagangannya, lalu semua dijajah. Karena sifat damai itu, sifat tulus itu, maka Indonesia koleksi Indonesia di masa lalu, Nusantara di masa lalu banyak dikadalin oleh bangsa-bangsa. Dan spiritualitas damai itu terkenal dengan cinta damainya di NKRI. PBB selalu meminta batalion pemelihara perdamaian dari Indonesia. Sejak tahun 1956 pada peristiwa perang saudara di Kongo, itulah pertama kali dibentuk kontiner Garuda 1, Konga 1. Sekarang sudah Konga 27. Total sudah ada 42 batalion. Selalu dilangganin oleh PBB. Di Indonesia terjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia penolakan ateisme dan komunisme. Dan di Indonesia terdapat doa-doa menjelang terbang pesawat terbang. Pikirkanlah, rupanya Nusantara sudah dibina khusus oleh Raja Damai. Ada pembinaan khusus di sepanjang zaman itu. Sejak dari zaman prasejarah, sebelum kedatangan bangsa-bangsa penakluk itu, sudah ada yang membina khusus Nusantara. Ini uraian yang sini kepada slide berikut. Cinta damainya tiga abad dijajah. Tanpa ada perlawanan yang berarti. Tidak pernah ada peperangan antar suku bangsa di Indonesia. Tidak pernah. Cinta damai. Pengulangan serangan terjadi setelah proklamasi. Ada apa? Oleh sekutu, oleh Belanda yang ngotot supaya kita menjadi negara federal, negara federal, bukan seperti Amerika. Pengulangan serangan oleh sekutu, pemberontakan komunis, ada DI, TI, NII, demo berjilid-jilid tahun 2016-2017 itu. Ekspansi Cina, radikalisme, koruptor, ini daftarnya panjang sekali. Tetapi ateisme di Indonesia tidak bisa berkembang. Berarti apa? Dibina khusus oleh Raja Damai. Urusannya adalah Tuhan dan anti Tuhan. Berarti rupanya Tuhan mau supaya Indonesia atau NKRI menjadi negara yang bertuhan, menjadi bangsa yang bertuhan. Bukan sekedar bangsa yang beragama, saudara. Udah dari dulu kita jadi bangsa beragama, tapi ribut. Banyak sekali kita yang beragama tapi tidak bertuhan. Tolong bedakan, banyak sekali. Termasuk yang beragama Kristen juga banyak yang kelakuannya tidak bertuhan. Kalau benar-benar menghayati kehadiran Tuhan, tinggal lakukan bagus. Nah, itulah hasil penyerangan pertama dulu dijajah. Penyerangan kedua mau diulangi. Sampai hari ini masih terjadi. Ini belum usai. Nah, lihatlah sekarang Yesaya 9 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas daunnya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai menunjuk kepada Tuhan Yesus. Bapa yang kekal juga satu dengan Yesus. Jelas kita harus memandangnya dengan benar. Jadi jangan kita melihat seolah Indonesia itu harus menjadi negara agama Kristen. Keliru. Indonesia menjadi bangsa yang bertuhan, walaupun bukan jadi negara agama. 3 ciri digenapi oleh Indonesia. Bangsa kepulauan mengalami pengulangan serbuan, ada penduduk edat. Jelaslah yang dimaksudkan dengan teka-teki bangsa pulau-pulau itu adalah Nusantara. Oke, realisasi pengulangan serangan oleh bangsa-bangsa, lalu Kristus yang tampil bersama-sama membela yang sama. Kita sudah baca ini tadi, yang sekarang dilakukan di Indonesia adalah pembersihan atas unsur-unsur penjajah itu, yang mau menjadikan Indonesia menjadi negara agama. Itu digagalkan semua, khususnya yang dari Timur Tengah itu sekarang habis-habisan. Yang selama ini kita tunggu-tunggu, baru pertama kali nanti terjadi bahwa penista agama juga dari pihak Arab. Selama ini korban dari KUHP pasal 156 itu adalah hampir semua orang Kristen. Sekarang mulai muncul orang-orang Arab itu main. Lihatlah Islamisasi di Indonesia. 1945 Piagam Jakarta, NII, DI, TII, Masyumi. Ini gagal terus sekarang, gagal terus.
Tetapi Indonesia berjaya terus dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa dan penolakan hati Tuhan dan doa-doa dan penerbangan. Maka penginjilan akan terus berkembang karena kaum Injil. Apakah saudara lihat bahwa ini sudah berusaha menangkal ini? Semua pada di lockdown, mau jalan kemana-mana susah. Iblis juga main sekarang kalau susah. Kita sabar aja menantikan waktunya Tuhan Yesus atau Kristus itu membungkam mereka semua. Ini Jakarta 2 Juli tahun 2013. Khilafah. Ambisinya menguasai seluruh dunia. Tapi Muslim udah sini. Tapi di sini nggak akan. Ini terjadi pada tahun 2016. 4 November 2016. Di sini di Australia sudah siap pasukan Amerika. 2.500 pasukan dalam penerbangan 1 jam. Mereka akan kuasai Freeport. Dan kalau itu mau dibela, nggak mungkin kita nggak tahu ada berapa ribu pesawat tempur Amerika di sini. Amerika menyewa suatu pangkalan Australia di daerah dekat Darwin. Mereka sudah siap mencoplok tahun ini, tidak berhasil sampai sekarang. Di sini ada Cina. Sekarang Cinanya udah lebar sampai ke sini, sampai ke sini. Di sini ada Arab. Ini fakta tahun 2016. Saya tahu ini dari sumber intelijen. Saya tahu ini dari pembacaan banyak-banyak dari internet. Lihatlah, dengarkanlah aku dengan berdiam diri pulau-pulau. Kamu diam-diam aja. Nanti aku yang bertindak dekat Kristus. Nyatanya sejak 5 tahun yang lalu tidak berhasil sampai sekarang. Bahkan Anda lihat sekarang koruptor besar yang dari masa lalu sekarang lagi dikerjain yang namanya BLBI, jadi lagi diberesin. Jadi Pak Jokowi itu orangnya Tuhan Yesus, disiapkan untuk membereskan negara. Makanya berani dia katakan kabinetnya sekarang kabinet Indonesia Maju. Ya, tahun 1919 TNI mempopulerkan damai itu indah. Apa yang terjadi sebelum ini? 1998 yang terhormat rontok mau kudeta. 2016 demo berjilid-jilid, para radikal khilafah aparat berkata, kamu minta izin demo ya, demo damai ya, oke kata para kurus itu, demo damai. Dan terjadilah demo yang besar-besar 4 November, 2 Desember, 15 Februari, 21 Februari, semua itu demonstrasi damai. Dan Raja Damai sudah ucapkan sebelumnya, Matius 12 ayat 37, 1-3. Karena menurut ucapanmu kau akan dimenangkan, dan menurut ucapanmu pula kau akan dihukum. Disitulah begitu damainya demonstrasi hari itu. Ini catatan yang tidak boleh kita lupakan. Pada 2/12 itu tahun 2016, Presiden Jokowi dengan berpayung di bawah gerimis melangkah tenang di tengah para radikal yang ada jutaan orang. Bisa dia melangkah dengan tenang. Yang heboh siapa? Pengawal. Janganlah terjadi. Begitu satu orang lempar batu habis itu semua. Tapi kelihatan di situ semua malaikat yang mengendalikan itu. Jelas sekali pengendalian oleh Raja Damai dan malaikat-malaikat. Jadi saudara sadarilah itu. Nusantara ini memang ada agenda khusus dan jelas sekali Tuhan bekerja dilindunginya satu orang presiden yang kurus, nggak galak-galak amat, berani jalan di tengah hujan gerimis. Ya, Yesaya 51:5. Dalam segala mata, keselamatan yang berkaitan akan tegak, kelepasan yang berkaitan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan menciptakan bangsa-bangsa kepada pulang pulau menanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Kepada Kristuslah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tangan Kristus mereka harapkan. Pulau-pulau akan beroleh keselamatan, pulau-pulau akan beroleh kelepasan. Kristus akan memerintah bangsa-bangsa mulai dari alam Nusantara. Kenapa? Karena agenda Kristus sejak awalnya adalah kerajaan sorga di muka bumi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan
Surga itu yang Yesus bawa, bukan agama. Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan surga dan kebenaran Dia, maka semuanya akan satu. Ini isunya semua kerajaan surga. Dalam sekejap mata, sekejap matanya Tuhan, bukan sekejap matanya kita. Dalam sekejap mata, buat kita mungkin 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun. Bagaimana caranya Tuhan menertibkan seluruh bumi akan terjadi di sini. Wahyu 20 ayat 1, 2 dan 3. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si bulan tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mempertahankannya di atasnya, supaya sebelum berakhir masa jangan lagi disesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Iblis dengan malaikat-malaikatnya, ya kan? Ada julukan-julukan naga, ada julukan ular tua. Iblis itu julukannya dari Timur Tengah, Sautan itu julukannya dari Yahudi. Jadi berarti apa? Seluruh kuasa-kuasa dari kegelapan itu akan dijebloskan ke jurang maut. Sehingga apa? Apa yang akan terjadi? Indonesia akan bebas dari perecokan setan-setan itu. Dan itu akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Mungkin saya tidak melihatnya lagi, tapi rekan-rekan yang masih muda Anda akan melihat. Iblis dijebloskan ke dalam jurang maut, lalu mendadak kelakuan orang-orang jadi sopan, jadi ramah, jadi suka damai. Karena kan masih rusuh kan? Apa saja yang dikerjakan oleh Pak Jokowi akan dirusuhi. Apa saja. Gak cuma Pak Jokowi, anaknya juga, ibunya juga dinista semua. Lihatlah siapa yang memainkan itu semua. Iblis. Tunggu waktunya nanti dijebloskan. Mungkin sekarang sudah dijebloskan setan-setan yang kecil. Pasti dipilihin. Makanya Anda melihat ada banyak sekali pertobatan di YouTube. Ada banyak sekali pertobatan yang di Iran. Dan nomor 2 sesudah Iran adalah Afghanistan. Di Afghanistan memang banyak orang Kristen bawah tanah. Dan itulah yang dirisaukan oleh pemimpin Kristen di bumi ini. Berdoalah bagi Afghanistan, karena banyak mereka yang tertinggal di sana, nggak bisa mengungsi. Kalau ketahuan akan dibawa semua. Lihatlah, akan tiba waktunya iblis dengan malaikat-malaikat dikurung, tidak dapat lagi mengganggu pemikiran mereka. Kita sekalian, rekonstruksi, kontes Kristus melawan anti Tuhan. 630 sebelum Kristus melalui Yesaya. Suatu bangsa kepulauan aku agendakan menjadi bangsa kemuliaan. Iblis belum tahu yang Kristus agendakan itu. Apa itu? Waktu Yesaya menuliskan nubuatannya, Iblis sudah melihat apa nih yang ditulis orang itu? Pulau-pulau menjadi kemuliaan. Pulau-pulau mana? Iblis nggak tahu. Tetapi ketika Kristus lagi menggerakkan seorang Gajah Mada bergerak dengan sumpah palapanya, dia menjadi pemersatu pertama Nusantara. Itulah wajah NKRI yang pertama. Segera iblis sadar agenda Kristus itu, dia menjalankan agendanya. Malaikat-malaikatnya dikerahkannya memecah belah Nusantara. Namun penguasaan iblis, animis, Hindu, Buddha ditambah. Iblis gerakan Islam dengan 9 walinya di Pulau Jawa, genocide, kolonial Barat abad ke-16 sampai tahun 1945. Illuminati ada di Indonesia, Cina juga ada. Habis penghukuman pertama itu sebelum tahun 45. Penghukuman ulang terjadi. Lalu iblis dijebloskan ke dalam kurungan 1000 tahun. Hanya itu caranya, supaya berhenti itu si jahat. Sabar nanti kalian. Sudah kita baca tadi kan, dalam milenium ketiga ini, Indonesia akan dibentuk menjadi bangsa kemuliaan Tuhan semesta. Tuhan semesta. Itu agenda Kristus sebagai warga Nusantara. Tetapi ada juga agenda iblis atau antikristus. Dari yang banyak mengerti dituntut lebih banyak. Dari situlah, dari nubuatan inilah kemudian Tuhan Yesus menggerakkan supaya kita berdoa setiap waktu, mengawal
membackup agenda ini supaya benar-benar terjadi agenda itu dan Anda menjadi pribadi yang keberkatan mengawal dengan setia agenda itu. Nusantara menjadi NKRI, apakah saudara kira semua warga Nusantara memeluk Kristen? Keliru, saudara. Semua warga kelak menyerut Tuhan yang Maha Esa. Bapak Surgawi tidak peduli agama-agama. Yesus juga tidak membawa agama ke bumi. Indonesia tidak akan diizinkan menjadi negara agama. Tidak. Tapi semuanya itu menjadi pribadi yang bertuhan. Kita sudah banyak melihat orang-orang Kristen itu beragama, kencang loh, ngaku anak Tuhan. Tapi kelakuannya bukan seperti orang bertuhan. Jadi yang diarah pada kesempatan kelak di Nusantara ini adalah warga Nusantara menjadi orang-orang yang bertuhan, walaupun agamanya macam-macam. Dan itu akan dimulai dengan pemerintahnya harus menjadi pemerintah yang bertuhan. Dan itulah yang Tuhan gerakkan saya mengusahakan. Sehingga saya menuliskan surat kepada Presiden Jokowi, kepada Menteri Agama, yang Menteri Agama mulai melaksanakan satu situasi berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya satu surat sedang saya siapkan untuk Menteri Pendidikan Nadiem. Saudara tahu kenapa saya ajak saudara berdoa untuk Menteri Nadiem? Ini dalam keadaan bahaya. Kalimatnya mengatakan pertemuan tatap muka boleh dilakukan tanpa vaksin buat murid-murid. Itu menghilangkan pasarnya saudara vaksin. Kan SD itu ada 25 juta, SMP 5 juta hampir, SMA 5 juta hampir. Kalau semua sekolah bertemu tatap muka, nggak pakai vaksin, waduh, vaksin saya udah beli sekian juta, nggak laku. Jadi mereka akan berusaha melengsarkan juga Pak Nadiem. Maka kita berdoa untuk itu. Bagi rekan-rekan yang masih skeptis tentang siapa itu Tuhan Yang Maha Esa, bacalah Yudas 1 ayat 25. Terjemahannya saya perbaiki. 1, 2, 3. Tuhan Yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa seluruh segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ada banyak ayat-ayat lain yang bernada seru, tapi karena penterjemahnya sudah dikotori oleh ilmu Muhammad, sudah jadi ganti semuanya, maka saya perbaiki tadi, bukan Allah, Tuhan. Agenda Kristus atas NKRI milenium ketiga ini, sisi pemerintahan sehat sedang ditegakkan oleh Kristus melalui pejabat-pejabat peristiwa Pancasila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada sisi pemerintahan, ada sisi spiritualitas. Warga bertabiat bagus, beragama atau tidak, tetapi bertuhan Yang Maha Esa, dibangun dari embrio kaum Injil. Kepada kita dipercayakan itu, karena kita yang mulai meninggalkan agama Kristen. Jadi kita harus menjadi kaum Injil adalah pribadi-pribadi yang bertuhan, walaupun agamanya tidak perlu jelas-jelas. Kaum Injil dalam keseharian harus berdoa bagi bangsa ini, bagi kesuksesan agenda Kristus. Indonesia menjadi bangsa kemuliaan. Indonesia menjadi bangsa kemuliaan Raja Damai.